Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Awamilul Juzani, dan kita sudah sampai di halaman 35 di bab yang ke-11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila an qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir salihin fi daraini amin. Wa na'ul hadi ashar أفعال تسمى أفعال المقاربة ترفع الاسم وتنسب الخبر، وهي 4 أفعال: عسى وكاد وأوشك وكربة. Bab yang ke-11 terdapat beberapa fi'il. Fi'il ini dikatakan af'alul muqarabah. Kalau kemarin af'alun naqisah, kalau sekarang af'alul muqarabah. Fi'il muqarabah ya. Tugasnya masih sama seperti kemarin, merafakkan isim dan menasabkan khabar. Masih sama, tugasnya masih sama ya. Jumlah semuanya di sini yang tersebut di kitab ini ada 4: asa, kada, ausyaka, dan karabah. Baik. Kenapa di sini dikatakan af'alul muqarabah? Fi'il muqarabah. Mana muqarabah? Apa? Hampir kan? Qurb, hampir. Kenapa dikatakan fi'il hampir? Itu karena dijelaskan di kitab Tashilun Nailil Amani, dikatakan dia muqarabah karena hadas, kejadian yang mau dibicarakan itu hampir terjadi. Misalkan nanti kita katakan kada Zaidun yatakallam, itu kita artikan nanti hampir si Zaid hampir berbicara, hampir nanti. Itu alasannya ya, karena nanti hadas atau kejadian yang ingin dibicarakan digunakan fi'il ini bermakna hampir. Itu. Tamam. Lebih jelasnya coba kita perhatikan di papan tulis. An-naw'ul hadi asyara af'al muqarabah. Kita sudah memahami mana af'al muqarabah. Jumlahnya di sini ada 4. Tapi kalau kita baca di kitab yang lain nanti banyak ini. Af'al muqarabah nanti bahkan dibagi 3 macam. 3 kategori. Af'al muqarabah 3 kategori. Ada yang liraja, ada lil qurb, ada li syuru'. Nanti banyak nanti. Cuma di sini ringkasan dari musannif ada 4 fi'il. Dan 4 fi'il ini nanti ada bedanya. Enggak sama. Ini kan sama, di kitab ini sama. Tapi persamaan ini bukan per individunya, tapi li taghlib kalau di kitab Tashil. Taghlib karena memang kebanyakan pemakaiannya untuk qurb, untuk muqarabah. Tapi ada salah satu yang akan kita jelaskan itu bukan muqarabah. Ya. Langsung kita lihat. Yang pertama asa. Asa Zaidun ay yakhruja. Contohnya di sini ya. Cara mengartikannya nanti apa? Nah, makanya kita bilang tadi asa di sini beda dengan yang tiga nanti. Asa di sini fi'ilur raja, harapan. Cara mengartikannya semoga. Nah, seperti kemarin di mana? Di bab yang kedua, masalah taraji sama tamani ya kan, sama tawaqqa juga. Ini juga termasuk. Nanti bahkan ada yang mengatakan asa di sini juga termasuk fi'il taraji sama la'alla. Kalau la'alla huruf, kalau ini fi'il taraji, ada yang mengatakan demikian. Makanya kita artikan semoga si Zaid mau keluar. Itu. Semoga. Makanya kita tidak mengatakan dekat di sini, tidak. Karena di sini nanti termasuk ke dalam kategori fi'lul raja, harapan ya. Semoga si Zaid keluar itu. Atau kita katakan asal ustazu ay yahdur al-yawm. Semoga aja bahasa kita kan, semoga aja ustaz hadir hari ini, ya kan? Semoga aja ustaz datang hari ini. Nah, i'rabnya masih sama. I'rabnya asa fi'il madhi, ya. Cuma kita tambahkan penamaannya asa fi'il madhi
Muqarabah, fi'il madhi muqarabah. Fi'il muqarabah ya. Zaidun jadi isim, bukan fi'il, bukan fa'il ya, tapi jadi isim. Kan tadi merafakan isim menasabkan khabar kan? Jadi Zaidun isim, khabarnya mana? Ay yakhruja. Kita sudah pernah mempelajari an masdariyah kan? Sudah pernah. Jadi an di sini sudah kita i'rab an, dia sebagai huruf yang menasabkan fi'il mudhari, yakhruja fi'il mudhari. Nanti jumlah an atau jumlah an masdariyah beserta fi'il sesudahnya ta'wil menjadi masdar ya kan? Ta'wil menjadi masdar pada mahal nasab jadi khabar asa. Sudah pernah kita i'rab gimana cara menghirab an masdariyah ketika ditakwil ya. Jadi nanti khabarnya di sini pentakwilan nanti. Takdirnya apa? Asa Zaidun khurujahu ya. Itu sudah ditakwil nanti asa Zaidun khurujahu. Nah, itu sudah ditakwil. Kemudian yang kedua kada. Dari kada sampai kariba atau karaba nanti dia satu penjelasannya, yaitu fi'il muqarabah. Contohnya langsung kita lihat, kada Zaidun yasqut. Cara mengartikannya hampir. Cara mengartikannya nanti hampir ya. Kada Zaidun yasqut. Hampir si Zaid jatuh. Si Zaid hampir jatuh. Jadi cara i'rabnya kada seperti biasa, yakni fi'il muqarabah. Zaidun jadi isimnya. Khabarnya mana? Di jumlah fi'liyah. Kita i'rab yaskut dulu. Yaskut fi'il mudhari marfu'. Kenapa? Karena litajarrudihi minan nawasib wal jawazim. Nah, karena dia tidak kemasukan amil nasab dan amil jazam, makanya dia marfu' ya. Dhamir dalam takdirnya huwa sebagai fa'il. Jumlah fi'liyah atau jumlah fi'il dan fa'il pada mahal nasab khabar kada. Ya. Itu nanti cara i'rabnya ya. Yang ketiga ausyaka. Ya. Contohnya ausyaka bakrun yaqulu inda siyam. Ini misalkan ausyaka bakrun yaqulu inda siyam. Cara mengartikannya hampir ya. Si Bakar hampir makan ketika lagi puasa. Ya, dia lagi puasa, hampir dia makan. Ternyata dia ada yang ngasih tahu bahwa dia lagi puasa, nggak jadi makan. Itulah cara memahaminya. Jadi hampir dia melakukan sesuatu tapi nggak jadi. Nah, gitu. Jadi artinya sama kayak kada. Sama artinya kada usaka nanti sama karaba sama artinya. Hampir semua artinya. Ya. Ini cara i'rab masih sama. Langsung kepada yang keempat, karaba. Di kitab apa? Karaba ya. Nanti ada tambahan di kitab yang lain. Boleh kita baca karaba, boleh dibaca kariba. Nah. Baik. Contohnya karaba Aliyun yaqra'u bidunil wudu. Ini juga gitu. Si Ali hampir dia membaca Al-Quran tanpa wudu. Padahal kan nggak boleh. Jadi dia hampir melakukannya tapi nggak jadi karena dia ada yang ngasih tahu gitu. Baik. Coba kita perhatikan, sering kita hadirkan cara baca kalimat kan. Di sini cara bacanya ada dua, ada karaba, ada kariba. Kemarin sempat kita bilang bisa kita baca Fatihah, Fatuha kan. Kemarin juga sebelumnya sempat kita katakan boleh kita baca Sur'ana sama Sirana. Itu tujuannya apa? Tujuannya apa kita hadirkan lughat semacam ini? Itu tujuannya supaya kita tidak mudah menyalahkan. Misalkan kita mendapatkan tulisan atau karangan atau satu nuskah yang lain berbeda dengan yang sudah kita pelajari di kitab ini. Jadi kita tidak langsung menyalahkan ini salah atau ini keliru, tidak langsung. Sudah ada wawasan kita, mungkin kalau berbeda dengan pembelajaran mungkin ada bacaan lain atau mungkin terdapat di kitabnya yang saya belum tahunya, yang saya belum mengetahuinya gitu. Jadi tidak langsung menyalahkan. Itulah tujuan kita menghadirkannya ya. Cara baca ini, cara membaca ini, itu tujuannya nanti. Jangan langsung menyalahkan orang, langsung menyalahkan, jangan. Bukan semua yang belum kita tahu itu salah, bukan. Itu kaidahnya kan. Udah pasti itu bukan semuanya yang belum kita tahu itu salah, bukan. Makanya stop dulu kalau ada yang berbeda, stop dulu, jangan langsung menyalahkan. Tabayun dulu. Bahasanya klarifikasi dulu ya. Itu tujuannya ya. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Coba kita perhatikan asa. Contoh asa kan ada an-nya. Kada enggak ada. Ausyaka ada an lagi. Karaba enggak ada an. Ini dijelaskan di kitab-kitab yang lain. Asa
sama ausyaka ini yang jadi khabarnya di fi'il mudhari. Dan kebanyakan pemakaiannya fi'il mudhari ini didahului oleh an masdariyah, kebiasaannya. Tapi kalau memang kita mau mengatakan asa Zaidun yakhruj bisa. Tapi yang kebiasaan pemakaiannya ada annya untuk ditakwil jadi masdar dan pada mahal nasab jadi khabar nanti. Asa sama ausyaka ya. Makanya di hadis kita baca di kitab Arba'in Nawawi, apa hadisnya? Kerai yara'a haulal hima yusiku ay yarta'a fihi. Yusiku an ya. Makanya ini kebiasaannya ada an. Baik. Yang kedua dengan yang keempat, kada sama karabah, ini sebaliknya. Sebaliknya kebanyakan atau kebiasaan pemakaiannya khabarnya nanti di fi'il mudhari dan tidak ada an. Itu sebagai tambahan ya. Kemudian juga bisa kita katakan sebagai faedah. Di sini kalau kita lihat semuanya fi'il madhi. Apakah bisa kita rubah jadi fi'il mudhari atau fi'il amr dan sebagainya? Bisa enggak? Nah, ini jawabannya. Yang pertama, asa di sini dia la yustamal illa bisighatil madhi. Dia tidak digunakan kecuali dengan sighat madhi, dengan lafaz madhi ya. Seperti asa di sini. Enggak mungkin kita katakan apa? Asa ya'sa, enggak ada ya. Tapi kalau tasrif madhi ada. Misalkan kita katakan asaya untuk berbicara dua orang atau asau, bisa. Fi'il madhi dong, walaupun dia ada musanna, ada jamak nanti ada. Ya, tapi mudhari yang ada. Kemudian kada di sini ada fi'il madhi dan ada mudhari. Kada yakadu. Makanya di ayat apa contohnya? Contoh kada di dalam Al-Qur'an, wa ma kadu yaf'alun. Kadu ini kan daripada kada. Kadu. Contoh fi'il mudhari di Al-Qur'an apa? Yakadul barqu yakhtafu absarahu. Ya, yakadul barqu yakhtafu. Ini yakadu daripada kada, fi'il mudhari daripada kada. Baik. Kemudian yang ketiga ausyaka. Di sini ausyaka ini sudah ada madhi, ada juga mudhari'nya yaitu yusiku dan ada juga fi'il isim fa'ilnya musikun. Nanti dijelaskan di kitab tashil ini lebih banyak pemakaiannya dengan syarat fi'il mudhari. Makanya di hadis tadi apa? Yusiku ini fi'il mudhari ya, yusiku fi'il mudhari. Yang terakhir yang karaba atau kariba. Ini juga la yusta'mal illa bil madhi, sama seperti asa tadi. Dia tidak digunakan kecuali dengan syarat madhi, yaitu karaba. Enggak mungkin kita katakan karaba yak rabu, enggak mungkin. Ya. Cuma fi'il madhi doang. Ini sebagai tambahan secara umum gitu. Nanti di kitab-kitab lain dijelaskan di sini syaratnya atau apa nanti atau penjelasan tadi yang kita bilang tadi apa? Ada nanti fi'il raja, ada fi'il apa nanti. Jadi kesimpulannya apa? Pembahasan di sini ada dua bagian ya. Asa sama pembahasan kada ausyaka karaba. Ini ada dua macam di sini. Nanti di kitab-kitab yang lain nanti ada selain asa, ada ikhlaulaka, ada apa lagi nanti banyak di sana. Kita cukupkan dengan penjelasan ini. Insyaallah semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairal jazaa ala musyraka fi hadhihi al-halaqa ar-rabi'ata asyrata. Wa barakallahu fina wa fikum. Hafizanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.